hari ke-17 hashtag di rumah aja. Karena apa? Karena ini nih, coronavirus atau yang bisa kita sebut COVID-19. Si COVID ini sudah menjadi pandemi yang banyak menyerang negara-negara di dunia seperti Cina, Italia, Korea Selatan, dan juga Indonesia. Si COVID ini bisa menjadi seperti ini karena penularannya sangat cepat. Mereka menular dari percikan pernafasan si korban, seperti bersin, atau batuk, atau meludah, atau dan yang lain. Sehingga virus-virus yang sudah tumbuh di dalam diri korban itu tertinggal di suatu objek tertentu, dan objek tersebut bersentuhan dengan orang lain, sehingga orang lain itu terjangkit, dan di sanalah tumbuh lagi itu si corona ini. Dan orang lain tadi itu juga melakukan yang sama juga, sampai banyak ke orang-orang lain terkena. Akibatnya karena si COVID ini banyak dampak yang bermunculan. Nah, gue bakalan bahas satu persatu. Yang pertama, banyaknya masyarakat yang tertular oleh COVID-19 ini. Terakhir kali aku searching, jumlah kasus COVID-19 di Indonesia sudah mencapai 2.273 juta jiwa. Ada yang meninggal, ada juga yang sembuh. Tapi kalian jangan resah dulu, kalian jangan panik dulu. Karena kenapa? Dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 273 juta jiwa, itu masih sedikit. Dan karena hal itu, pemerintah melakukan beberapa kebijakan untuk menekan penyebaran dari virus ini. Dan yang kedua adalah kebijakan pemerintah ini yang berdampak pada masyarakat. Contoh saja himbauan untuk di rumah aja, lockdown, UMKM disuruh tutup atau terpaksa tutup. Kalian yang nonton video ini mungkin berasal dari kalangan-kalangan yang berbeda, tapi kalian semua pasti merasakan. Contohnya saja, abang-abang ojol sekarang bagaimana? Tidak ada orang pergi kerja, tidak ada orang pergi sekolah, tidak ada beli ini, tidak ada antar ini, tidak ada semuanya. Mereka tidak bisa melakukan apa-apa. Yang dulunya mereka sudah sulit untuk mendapatkan 7 orderan, sekarang untuk 2 orderan pun saja mereka syukur. Dan juga kepada para pengusaha-pengusaha kuliner, pengusaha-pengusaha pariwisata, mereka disuruh tutup. Mereka terpaksa tutup karena tidak ada konsumen. Dan ini dikarenakan oleh peraturan pemerintah tersebut. Otomatis ini adalah pelemahan ekonomi masyarakat. Lalu yang ketiga nih yang bisa aku sampaikan adalah tentang pendidikan perkuliahan. Mahasiswa disuruh kuliah daring dalam jaringan. Gak tanggung-tanggung, ada beberapa kampus yang sampai 1 semester full melaksanakan perkuliahan dalam jaringan. Imbasnya apa? Yang pertama, perekonomian masyarakat sekitar kampus dalam kampus menjadi mati total. Banyak rumah-rumah makanan tutup, banyak fotokopi yang tutup. Sampai-sampai bokap gue seorang dosen bilang, kucing-kucing di kampus sekarang udah pada kurus semua karena nggak tahu mau makan sisa makanan siapa. Lalu banyak yang mahasiswa bertanya kepada saya, "Bang, aku udah bayar uang kos 1 tahun penuh. Sementara aku di kampung sekarang, lockdown, itu uang yang dibayarin buat apa?" Aku udah bayar uang kuliah secara full, sementara aku dilarang untuk ke kampus. Fasilitas yang aku terima itu apa? Lalu aku disuruh kuliah daring melalui aplikasi, salah satu aplikasinya inisialnya Z. Dikira nggak pakai kuota internet apa? Apakah kampus sudah memberikan kuota internet? Kalau sudah diberikan, apakah memang cukup? Ayolah jawab para pembuat kebijakan. Namun di balik itu semua ada beberapa hal positif yang saya rasakan karena sudah 7 besar ini saya di rumah. Contohnya saja, saya menjadi lebih dekat kepada keluarga saya sendiri. Yang biasanya saya adalah seorang yang sibuk dengan urusan saya sendiri. Jadi saya jarang di rumah. Sekarang saya lebih sering di rumah, saya lebih sering berinteraksi dengan bunda saya, dengan bapak saya, dengan adik saya sendiri. Saya juga melatih kesabaran saya untuk menahan segala keinginan dan hanya mencukupi segala kebutuhan saya. Juga melatih segala aktivitas yang biasanya jarang saya lakukan. Ini jarang ya, bukannya tidak pernah melakukan, tapi jarang. Seperti contohnya memasak sambal, masak kue, atau juga buat video seperti ini, cover lagu walaupun suara jelek, dan banyak hal lain yang bisa kita
kita lakukan dengan kreativitas kita masing-masing. Jadi untuk kalian semua, dalam kondisi apapun, tetaplah menikmati hidup kalian masing-masing. Karena kita di kondisi seperti saat ini, kita masih bisa beribadah, kita masih bisa berdoa untuk hal yang lebih baik di kemudian hari. Janganlah putus asa, janganlah panik, janganlah bersedih, janganlah bosan. Karena kita memiliki namanya kreativitas, dan itu akan membuat hari-hari kita lebih berwarna. Semangat untuk kita semua. Semoga si COVID ini nih bisa keluar dari dunia ini, bisa musnah dari dunia ini, dan kita bisa beraktivitas kembali dengan normal. Amin. Sekian video ini saya buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.